Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salasati Oktavianingsi dari kelas Kalista Roy. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit organ reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu penyakit organ reproduksi pada wanita. Pertama ada gonore. Gonore ialah suatu penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra, serviks, terkadang pada rektum, faring, dan mata. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea, suatu Diplococcus gram negatif. Masa inkubasi pada gonore yaitu 2-14 hari. Gejalanya berupa sakit bila buang air kecil, kemudian keluar nanah berwarna kuning kehijauan dari uretra. Pada wanita sering tidak tampak gejala-gejala atau dapat pula bergejala sakit kencing dan keputihan berwarna kuning kehijauan. Peradangan dan penyumbatan pada tuba falopi oleh gonore sering menyebabkan wanita menjadi infertil. Yang kedua ada herpes simplex genitalis. Adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina yang biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Gejalanya berupa gatal-gatal, perih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah itu timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya lepuh menjadi keruh dan pecah, lalu timbul luka yang sering disertai pembesaran kelenjar limpa regional. Luka dapat sembuh dalam 10 hari bila tidak terjadi infeksi lainnya. Yang ketiga ada vulvovaginatis. Vulvovaginatis adalah suatu peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan atau flour albus. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, misalnya Gardnerella vaginalis, bakteri Neisseria gonorrhea, Chlamydia sp, dan sebagainya. Dapat pula disebabkan oleh protozoa, misalnya Trichomonas vaginalis, atau oleh jamur Candida albicans, virus herpes, Candyloma acuminata, atau tumor. Yang keempat adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu gangguan hormonal pada hipotalamus hipofise, gangguan pada ovarium, dan gangguan pada rahim. Kemudian ada desminor. Desminor merupakan rasa nyeri yang terjadi sewaktu menstruasi yang sering disebabkan oleh prostaglandin yang disekresikan oleh endometrium. Prostaglandin merangsang kontraksi rahim dan menimbulkan rasa nyeri pada perut, pinggang, sampai tungkai. Prostaglandin menimbulkan sakit kepala, rasa mual-mual, mencret, karena kontraksi otot polos pada saluran pencernaan dan pembuluh darah di kepala. Efek prostaglandin secara alamiah dihambat oleh progesteron. Namun, sebelum menstruasi terjadi penurunan kadar progesteron sehingga muncullah efek prostaglandin. Yang keenam ada premenstrual syndrome atau sindrom premenstruasi, yaitu suatu keadaan di mana terjadi gangguan emosi, lesu, sakit kepala, bengkak-bengkak pada tungkai, rasa perih, nyeri pada payudara, dan sebagainya, yang terjadi beberapa hari sebelum menstruasi dan akan hilang dengan sendirinya setelah terjadinya menstruasi. Penyebab sindrom menstruasi ini sangat kompleks.
yaitu diduga karena kadar estrogen yang tinggi, progesteron yang rendah, gangguan metabolisme karbohidrat, kadar prolaktin yang meninggi, dan gangguan psikis. Yang ketujuh ada tumor payudara. Tumor payudara dapat bersifat jinak seperti fibroadenoma. Fibroadenoma sering berupa benjolan kenyal yang dapat dihilangkan melalui operasi. Tumor juga dapat bersifat ganas yang disebut sebagai kanker payudara. Kanker jenis ini sangat banyak terdapat setelah menopause dan jarang sebelum umur 30 tahun. Sehingga setiap benjolan pada mamae atau payudara seorang wanita menopause harus dianggap kanker sampai dibuktikan bahwa itu bukan kanker. Pengobatannya dapat berupa operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Yang kedelapan ada kanker serviks. Kanker jenis ini juga banyak terjadi pada seorang wanita yang sering menimbulkan kematian bila baru ditemukan setelah fase lanjut. Kanker serviks dapat ditemukan secara dini dengan menggunakan teknik pap smear, yaitu suatu cara pengambilan jaringan serviks dan diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan ini dapat dilakukan setiap tahun. Jenis kanker serviks banyak ditemukan pada wanita usia 40-55 tahun. Dan timbulnya kanker ini diduga berhubungan erat dengan infeksi herpes virus tipe 2 dan human papilloma virus. Pengobatan dengan operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Kemudian yang ke-9 ada human papilloma virus atau HPV. Adalah jenis virus DNA yang dapat memicu masalah pada kulit kelamin seperti kutil pada kulit hingga menjadi penyebab kanker serviks. Infeksi akibat HPV dapat menular melalui kontak langsung. Yang ke-10 ada prolaps uteri. Merupakan suatu kondisi di mana organ panggul pada perempuan turun melalui iliang vagina yang terjadi akibat kelemahan struktur penyokong dasar panggul. Kemudian ada cervicitis. Adalah peradangan pada serviks atau leher rahim. Peradangan ini dapat ditandai dengan perdarahan dari vagina di luar masa menstruasi, nyeri saat berhubungan seksual, atau keluarnya cairan abnormal dari vagina. Kemudian ada mastitis pada ibu menyusui. Adalah infeksi jaringan payudara saat ibu menyusui. Penyebab utama mastitis adalah mampetnya saluran air susu ibu oleh ASI yang menggumpal dan disertai bakteri yang masuk ke dalam jaringan payudara ibu melalui puting susu. Kemudian ada kanker uterus atau kanker rahim. Adalah gangguan kesehatan yang ditandai dengan adanya pertumbuhan sel yang abnormal pada organ rahim. Kanker ini bisa terjadi pada beberapa bagian rahim seperti lapisan dinding, otot, hingga jaringan ikat di sekitar uterus. Kemudian ada penyakit organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada prostatitis. Prostatitis merupakan peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan pada uretra. Gejalanya berupa pembengkakan yang dapat menghambat uretra sehingga timbul rasa nyeri dan sulit buang air kecil. Penyumbatan uretra yang kronis dapat menimbulkan pembendungan, infeksi, dan kerusakan pada kandung kemih serta ginjal. Kemudian ada hipertropik prostat. Penyakit ini merupakan pembesaran kelenjar prostat yang biasanya terjadi pada usia sekitar 50 tahun. Penyebab utamanya belum diketahui secara jelas. Diduga penyakit ini berhubungan erat dengan proses penuaan dan perubahan hormon.
Gejalanya berupa penyumbatan uretra yang mengakibatkan pembendungan dan infeksi kandung kemih dan ginjal. Penderita merasakan sulit dan sakit bila kencing, ingin kencing terus-menerus, dan kencing tidak tuntas. Penyumbatan yang kronis dapat menimbulkan kerusakan ginjal. Pengobatannya biasanya dapat dilakukan dengan cara operasi. Lalu ada tumor atau kanker prostat. Gangguan penyakit ini dapat menimbulkan banyak kematian pada pria usia lanjut. Dan gejalanya sangat mirip dengan hipertrofi prostat. Lalu ada impotensi. Impotensi merupakan ketidakmampuan ereksi atau mempertahankan ereksi penis pada hubungan kelamin yang normal. Impoten dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain gangguan produksi hormon testosteron, kelainan psikis, penyakit diabetes mellitus, kecanduan alkohol, obat-obatan seperti obat anti tekanan darah tinggi, gangguan sistem syaraf, dan sebagainya. Lalu ada epididymitis. Epididymitis adalah infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pada pria. Penyebabnya adalah organisme seperti E. coli dan chlamydia. Lalu ada orchitis, adalah inflamasi testis. Bisa disebabkan oleh virus mumps pada 1/4 pasien kontak mumps. Gejalanya adalah demam, sakit, dan bengkak. Pada epididymoorsitis, penyebab lainnya dapat disertai dengan radang pada salurannya. Kemudian yang terakhir ada kanker testis. Kanker testis adalah penyakit akibat berkembangnya sel abnormal atau tumor ganas pada testis. Kondisi ini dapat terjadi pada pria di semua usia. Namun lebih sering ditemukan pada pria berusia 15-45 tahun dan jarang dialami oleh anak-anak maupun usia lanjut. Untuk penyebabnya belum diketahui secara jelas. Namun beberapa ahli mengungkapkan bahwa penyakit ini bisa terjadi akibat mutasi DNA. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.